Mau bagaimanapun peran istri ini penting loh, penting loh. Oh, kalau enggak ya sopo saya enggak kayak kopi. Sing masae. Nah, doa istri itu banyak dikabulkan Tuhan. Dan itu bisa jadi 3 kali gagal dalam Pilpres Pak Prabowo itu ya karena mungkin loh itu enggak ada istri yang mendoakan di rumah. Kembali ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap ngomongin politik, ngompol, jangan bosan ya, dan jangan kurangi bahagia Anda. Saat ini saya mau ngupas tentang calon ibu negara. Nah, ini banyak ungkapan ini. Keberhasilan lelaki salah satunya karena ada pendamping yang mau ngerti. Oh, itu pasti. Nah, ini setuju banget nih. Oh, Begawan setuju nih. Nah, ini mumpung hari Minggu, liburan ini. Kita kupas sisi yang lain. Bukan hanya politik praktis itu anti mumet itu. Kalau bahas mereka itu. Nah, tetap. Tapi masih soal capres dan cawapres. Hanya kita bicara para calon ibu negara. Pendamping para capres kita nanti yang terpilih. Ya mungkin Pak Ganjar dan pendampingnya Bu Atikoh misalnya ini. Kelihatannya bener. Nah, jangan dianggap remeh peran mereka. Ini sangat penting dan signifikan. Nah, lantas gimana cara Om Begawan melacak peran atau pandangan istri para capres itu? Ya, ayo, supaya mereka, para penonton, masyarakat paham, makin cerdas lah. Loh, zaman saiki, zaman sekarang ini wis canggih tuh. Melacak rekam jejak bisa lewat Google, gampang toh. Dan untuk melihat pola pikir mereka tinggal nyari di YouTube. Yang penting di rumah ada wifi, pulsa tersedia. Les, semua kena, semua dapat. Tapi ya mohon maaf. Mohon maaf. Mau dibuat bagaimanapun, ini Pak Prabowo tidak bisa kita bongkar di sini, berarti tidak perlu kita kupas. Maaf loh ini. Lah kan statusnya pisah udah lama. Nggak ada pendamping atau nggak ada istri. Sejak 98 sudah pisah sama Bu Titik Soeharto. Itu anak presiden kedua Indonesia itu loh. Usai rezim Orde Baru runtuh, Pak Prabowo itu kabur ke Yordania itu nggak tahu itu ketakutan tahu. Nah, kabur sama siapa saya nggak tahu, sendiri. Nah, Mas Didit nggak diajak waktu ya sama ibunya di Indonesia. Mas Didit itu putranya Pak Prabowo itu. Lah pas Bu Mega jadi presiden itu tahun 2001 kalau nggak salah, 2002 sekitaran itu, Pak Prabowo dipanggil pulang sama Bu Mega. Padahal dinner umum tuh Pak Prabowo mau pulang ke Indonesia. Ya karena ketakutannya Pak Prabowo oleh Bu Mega waktu itu jadi presiden dan oleh almarhum Pak Taufik Kemas itu dijamin keamanannya Pak Prabowo. Terus aman, balik wae dia orang Indonesia, termasuk putra terbaik Indonesia itu harus balik. Ini beneran ini, nggak ngarang saya ini. Cek saja di berbagai berita, di YouTube pernyataan Bu Mega ya itu ada itu. Dan saya mengikuti. Nah, keterangan Bu Mega disampaikan 4 tahun yang lalu saat diundang Pak Jokowi di istana. Nah, Pak Prabowo terancam stateless, yaitu kehilangan kewarganegaraan. Terancam itu kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Wah, lah sido hilang tenan ya kayak apa sekarang nasibnya Pak Prabowo itu. Ya ora duwe negara kan repot tuh. Lah, apa selama ini Bu Mega ngelarang-larang Pak Prabowo lawan capres PDIP? Tahun 2014 dan 2019 enggak tuh. Mbak Mega enggak apa-apa. Padahal Pak Prabowo sudah ditolong itu. Diamankan supaya kewarganegaraannya tidak hilang dan tetap jadi orang Indonesia, putra terbaik termasuknya di Indonesia. Dan sekarang nyapres itu. Lah ngungkit-ngungkit jasa beliau. Bu Mega itu sama sekali tidak. Yang sudah dilakukan ya sudah, tidak perlu diungkit-ungkit, apalagi buat mengalahkan lawan PDIP. Nah, kembali ke soal pasangan capres.
Mau bagaimanapun peran istri ini penting loh, penting loh. Oh, kalau enggak ya sopo saya enggak kayak kopi. Sing masae. Nah, doa istri itu banyak dikabulkan Tuhan. Dan itu bisa jadi 3 kali gagal dalam Pilpres Pak Prabowo itu ya karena mungkin loh itu enggak ada istri yang mendoakan di rumah. Ini menurut Om Begawan loh, ini ilmu kanuragan. Ini bener ini. Termasuk banyak orang berpandangan, nyari pemimpin itu lihat rumah tangganya dulu. Bisa nggak dia mengelola rumah tangga yang kecil, negara yang paling kecil. Bila harmonis maka dia layak. Ibaratnya ngatur keluarga saja ora iso, rusak. Congkrah, apalagi mau ngatur ratusan juta rakyat. Apa malah tambah bubra, kabeh. Lantas membedah rumah tangga Gibran ya belum signifikan, belum lama berumah tangga. Belum ada yang perlu dikupas. Saya dikupas apa nih? Dia sudah gede, sudah jadi anak wali kota, anak gubernur, anak presiden, dikupas angel loh. Uripe penak terus ya. Kita lihat para kandidat ibu negara yang lain aja lah. Yang bisa kita kupas untuk memberi contoh kepada masyarakat. Memberi teladan kepada rakyat Indonesia. Nah, istri Pak Ganjar dan Pak Anies lah. Rupanya kedua capres kita hampir sama. Yaitu nyari istri sekampus. Sama-sama kuliah. Dan kebetulan UGM semua itu. Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pak Anies itu menikahi Bu Ferry Farhati itu dari Fakultas Psikologi UGM. Saat ini memiliki 4 anak, 1 perempuan, 3 laki-laki. Yang barep cewek dan sudah berkeluarga. Wah, mesti dia putu tuh. Sedang 2 anak laki-lakinya ada melanjutkan ke Korea. Dan yang 1 di Manchester. Nah, dalam berkeluarga Pak Anies termasuk sukses. Harmonis itu. Sebab anaknya juga secerdas kedua orang tuanya. Nah, untuk Pak Ganjar, itu mempersunting Bu Siti Atikoh Supriyanti. Cantik, imut-imut mungil loh. Saya lihat aja seneng itu. Itu lulusan Fakultas Teknologi Pertanian. Bu Ferry dan Bu Atikoh itu sama-sama punya kesempatan melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri. Bu Ferry ke Amerika, sedangkan Bu Atikoh ke Jepang. Hebat loh ini. Ini para kaum perempuan calon pendamping kepala negara ini. Nah, dengan melihat keduanya, ya lumayan ayem lah nih. Hati saya termasuk Begawan. Setidaknya kedua capres ini didampingi orang-orang yang tepat. Ya, karena penasaran sama pola pikirnya calon ibu negara. Oh, Begawan cek di YouTube tuh. Ya, rupanya keduanya juga beberapa kali muncul di podcast loh. Maupun wawancara media mainstream. Bedanya, bila Bu Ferry lebih banyak membahas suka duka istri gubernur DKI, serta soal parenting, tapi Bu Atikoh jauh lebih beragam. Ya tentang keluarga, ya parenting, isu HAM, ya anti korupsi, komplit lah. Dan kelihatannya Bu Atikoh sangat menguasai narasi-narasi dan bahan-bahan yang dia ketahui tentang hal-hal tersebut itu. Nah, ini satu lagi nih. Soal tema olahraga. Bu Atikoh ini lumayan menguasai loh, tidak sekedar menguasai, itu sangat powerful sebagai olahragawati. Bayangkan loh. Bu Ganjar ini usianya sudah 52 tahun, udah kepala 5 itu. Tapi kekuatan stamina larinya itu, wah minta ampun itu. Berhasil finish maraton 42 km, ini beneran ini. Oh Begawan jak melayu, oh Begawan kelipuk. Ora kuat loh. Bukan ngarang. Ya nggak percaya cek saja itu. Lomba maraton resmi itu. Bukan abal-abal. Wong ajangnya aja namanya Borobudur Maraton tahun baru bulan kemarin. Ini beneran lari pakai kaki. Nggak kayak Pak Prabowo. Ini jauh banget. Sampai Yordania tapi naik pesawat. Lah, Bu Atikoh ini olahraga lari. Bukan lari dari hutang. Lari dari janji. Lari dari tanggung jawab. Apalagi lari dari kasunyatan. Betul ini, bukan gitu Mas Bro.
Pak Ganjar ya olahragawan sama. Wah, staminanya fit semua. Dua-duanya hebat itu. Namun keok bila adu lari sama bininya, sama istrinya. Pak Ganjar kalah tuh sama Bu Atika. Lah pantes, usia 52 wajahnya masih kelihatan kayak usia 36. Cantiknya minta ampun ini. Arwahnya kuat banget. Iya, pasti jadi banyak penggemarnya ibu-ibu ini sama Bu Atika istrinya Pak Ganjar. Ini bener ini. Nah, yang juga perlu Kompolres tahu supaya masyarakat paham. Bu Atika itu keturunan kiai besar di Purworejo. Wow, orang ecek-ecek itu. Cucu Mbah Kiai Haji Hisam Abdul Karim. Itu pendiri pondok pesantren Riyadus Solihin. Jasmani, rohani, serta otaknya dia semuanya. Wah, hebat. Lah kurang keren gimana ini Bu Atika ini. Istrinya Pak Ganjar Pranowo nih, calon presiden kita kelak itu. Penerusnya Pak Jokowi itu. Ya, bisa dibilang ibunya Mas Alam itu sebagai bidadari tak bersayap. Ini menurut Begawan. Tak istilahkan begitu. Nah, lihat ginian, Om Begawan nggak mendukung ya orang mungkin. Om Begawan nggak dukung Bu Atika sama Pak Ganjar ya berarti Om Begawan tersesat jalan. Ya pasti saya dukung. Karena benar-benar siap fisik, kecerdasan, integritas, semuanya komplit ini. Nah iya toh. Setidak-tidaknya dua perempuan hebat ini, istrinya Pak Ganjar dan Pak Anies ini kita nilai bisa menjaga suami-suami mereka dengan baik. Keduanya sangat taat beragama loh. Tidak pernah bermewah-mewahan meski para suaminya jadi pejabat negara. Santun, ramah, komplit. Bukan wanita sosialita. Sehingga tak ke duit trot. Jajan rono rene, belanja rono rene. Bukan itu. Ini menjadi contoh bagi ibu-ibu yang lain. Bu Atika itu sebelumnya PNS loh. Pegawai negeri sipil di Pemprov DKI sana. Berhubung Pak Ganjar jadi gubernur Jateng, akhirnya pilih mengundurkan diri. Itu bagus ini. Pilihan yang tepat. Beliau tahu dan harus memilih mana yang harus diprioritaskan. Jika posisi sebagai ASN saja mampu dia lepas, ini menandakan tidak kadonyan mereka itu. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Urusan dunia bukan segalanya. Dan selama Pilpres ini, beliau membantu suaminya berkampanye. Membantu Pak Ganjar muter kemana-mana. Dia memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini loh pemimpin yang pas, yang layak kita pilih untuk meneruskan Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Menguatkan perempuan-perempuan Indonesia untuk punya kebebasan memilih latar belakang pendidikan maupun pengetahuan agama. Makin membuat lengkap beliau ini. Yang tentu siap menghadapi banyak ujian. Apalagi besok kalau sudah mendampingi Pak Ganjar jadi presiden. Wah, sudah sibuknya minta ampun. Dan saya percaya Bu Atika akan mendampingi dengan baik. Menjadi istri yang baik. Mendorong, memberikan support semangat kepada suaminya. Ya, adanya calon ibu negara sekuat dan secerdas Bu Atika. Pasti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta program-program kesejahteraan keluarga di PKK bakal jauh lebih ditekankan, jauh akan lebih maju, percayalah dengan Om Begawan. Dengan usia Mas Alam, putranya Pak Ganjar dan Bu Atika yang sudah remaja, Bu Atika bisa fokus membantu Pak Ganjar. Mas Alam, wong cerdas itu. Oh iya, UGM juga itu. Nah, bila kelak terpilih ke depan, keluarga-keluarga Indonesia bakal jauh lebih diperhatikan, ditingkatkan kualitas kehidupannya. Sebab keluarga itu sumber kemajuan bangsa. Bener nggak? Oh, bener, bayangan bila yang jadi presiden itu statusnya duda misalnya. Bagaimana mau bicara soal stunting? Bicara peran ibu dalam pendidikan anak. Bicara gizi bagi ibu hamil. Nah, diganti perannya sama istri wapresnya. Yakin. Ingat loh, pendampingnya Pak Prabowo itu masih muda loh. Anak-anaknya saja paling besar masih SD, TK. Lagian jadi istri statusnya juga sudah anak presiden. Nggak punya pengalaman lebih. Pasti tidak tahu suka dukanya menghadapi hidup waktu kondisi pas-pasan. Sama halnya dengan Pak Prabowo yang dulu menikahi anak presiden. Pasti urusannya hamil, kebutuhan gizi, serta tantangan mengasuh anak ya berbeda.
Mbak Silvi istri Gibran atau Mbak Titik Prabowo istrinya Pak Prabowo dulu awal-awal punya anak kan statusnya mereka anak presiden, pena uripe, ora repot itu. Semua urusan gizi ada penasihatnya, malah bisa jadi ada tukang masaknya sendiri, sing ngomong enek dewe, sing ngasuh ada sendiri. Bahkan mungkin ada ahli gizi yang selalu menyiapkan menu-menu yang dibutuhkan anak-anaknya. Apa mereka tahu standar pemenuhan gizi anak? Orang mudeng. Mereka tidak mengalami saat-saat dilema. Misalnya beli susu dulu atau bayar cicilan, beli lauk bergizi atau beli bensin buat kerja, dan beragam tantangan hidup. Keluarga kebanyakan rakyat Indonesia yang begitu. Tapi mereka enggak, istrinya Pak Prabowo sama Gibran orang duwe masalah seperti itu. Gimana bisa jawab? Ditanya oleh ibu-ibu. Misalnya, apa enggak bingung tuh jawabnya? Enggak punya pengalaman. Ya jelas loh. Kita mesti milih siapa yang layak ibu negara kita. Nek mung shopping, traveling, eating, clubbing, rasa diajari genah kabeh iso ibu-ibu itu. Pokoknya duit blas, rono rene ngentek anggaran gampang. Ora butuh takon ibu negara seperti itu. Yakin masih milih selain pasangan Ganjar Pranowo Mahfud? Nek jawabannya iya berarti ada yang salah dalam logika berpikir kalian. Kalau jenengan jawabnya tidak dan tetap memilih Ganjar Pranowo Mahfud, berarti logika pikiran kalian benar-benar hebat. Tetap Ganjar Pranowo Mahfud sebagai penerus Jokowi. Salam Om Begawan, tetap di Ngompol. Dadah.